Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa tonton Tabung Wakaf Umat Official, subscribe, like, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, semua salatu wassalamu ala rasulillah. Kita puji Allah, alhamdulillah, dan bersalawat Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Ada seorang sahabat bernama Sa'id bin Amir al-Jumahi. Sa'id bin Amir Jumahi ini setelah masuk Islam, dia intens untuk menasihati Abu Bakar dan Umar bin Khattab ketika menjadi khalifah. Dan Abu Bakar dan Umar bin Khattab selalu minta nasihat daripada Sa'id bin Amir al-Jumahi ini. Tertariklah Umar bin Khattab melihat kejujurannya, imannya yang luar biasa. Maka pada masa kekhalifahan Umar bin Khattab, dia pinanglah Sa'id bin Amir ini jadi gubernur di daerah Hims. Hims itu Syria lah sekarang ya, di Syam sana. Pertama, Sa'id bin Amir ini tidak mau, dia menolak. Apalagi ketika Umar bin Khattab ngajak dia bercerita masalah gaji, dia nggak mau. Awalnya dia menolak, kata dia jadi gubernur itu fitnahnya besar. Ganti mic. Oh gitu. Siap. Kata Sa'id bin Amir ini, saya tidak mau jadi gubernur. Jadi gubernur itu fitnahnya besar, katanya. Ini jangan disalah paham, Pak ya. Saya nggak nembak siapa-siapa ini. Ini kebetulan contohnya gubernur. Kata fitnahnya besar, jadi saya janganlah tunjuk saya jadi gubernur. Cuman Umar bin Khattab makin tak mau orang ini, makin dipaksanya. Karena berarti dia memang orang jujur. Dia nggak tertarik. Berarti dia jujur. Maka dengan paksaan Umar bin Khattab, akhirnya Sa'id bin Amir ini menerima pinangan Umar bin Khattab dan dia pun berangkatlah ke Hims dengan uang seadanya. Dia menolak cerita gaji. Gaji dia bisa disebut ya tidak ada lah begitu ya dari itu. Lalu kemudian karena dia susah, sampai suatu ketika ada masalah di negeri Hims itu, masalah ekonomi lah. Maka diutuslah orang-orang pergi ke ibu kota, kalau bahasa kita begitulah, di Madinah, karena pusat pemerintahan itu di Madinah. Utusan untuk bercerita kepada Umar bin Khattab tentang keadaan negara provinsi ketika itu. Maka kata Umar bin Khattab, beginilah, listkan nama-nama orang susah di sana biar kita kasih bantuan dari sini. Maka utusan tadi ini menulislah nama-nama siapa yang paling miskin dan seterusnya, dikasihlah kepada Umar bin Khattab. Umar, inilah nama orang-orang miskin yang perlu bantuan. Dibaca sama Umar bin Khattab. Terkejut Umar bin Khattab, nomor satunya kok nama gubernur. Kata Umar bin Khattab, ini Sa'id bin Amir gubernur kalian yang nomor satu ini? Kata mereka, iya, yang nomor satu itu memang gubernur kami. Jadi kata Umar bin Khattab, yang paling miskin di kampung kalian itu gubernur kalian? Betul. Yang paling miskin di kampung kami itu gubernur kami. Menangislah Umar bin Khattab. Ya merasa tidak enak hati lah Umar masalah itu ya. Maka kata Umar bin Khattab, nanti kalian pulang bawakan hadiah dari saya. Hadiahnya 1.000 dinar. Bayangkan 1 dinar aja berapa itu? 1 dinar aja itu hampir 2 jutaan ya. Bawa nih 1.000 dinar, kasih sama gubernur. Ya bukan sogokan tapi hadiah supaya dia selesaikan masalah pribadi dia. Dibawalah uang itu balik ke Hims, dibawalah uang tadi, dikasihlah kepada Sa'id bin Amir sebagai gubernur. Ini hadiah dari presiden, begitulah kurang lebih ya. Ini hadiah dari khalifah. Tiba-tiba dengan suara yang keras menjerit apa ini gubernur ini, Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un.
bangun kuat-kuat dia bilang begitu. Terkejutlah orang. Bininya dalam rumah keluar. Ada apa suamiku? Kata dia. Dapat kabar apa? Apa kabar berita dukanya? Meninggal Umar bin Khattab. Nama perempuan ada yang menebak-nebak gitu ya. Langsung itu ada meninggal Umar bin Khattab. Sampai-sampai kamu mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Apa kata dia? Ini keadaannya lebih parah lagi daripada meninggalnya Umar bin Khattab. Kata dia. Ada apa? Kata dia. Akhiratku diuji dengan duit ini. Kata dia. Akhiratku sedang diuji dengan uang 1000 dinar ini. Pas sebenarnya halal itu. Sebenarnya halal. Aku tidak mau ini. Balikkan ini kepada Umar bin Khattab. Akhirnya nggak dipulangkan. Kata istrinya. Pertama istrinya tidak tahu sebenarnya barang itu apa. Kata dia, mau nggak kamu istriku tolong aku untuk membuang-buang, membagi-bagikan ke orang barang ini. Istrinya nggak tahu itu duit. Nah, rupanya begitu dibuka istrinya itu duit rupanya isinya. Tapi istrinya tidak mungkin pula bilang ya kita simpanlah sebagian enggak. Maka esok harinya istrinya membagi-bagi duit pesan suami tadi dibagilah ke orang-orang ketika itu. Maka tak lama kemudian datanglah Umar bin Khattab berkunjung ke provinsi itu, Hims tadi. Umar bin Khattab belusukanlah ke masyarakat-masyarakat. Di antara yang dicari tahu sama Umar itu, kalian senang nggak sama gubernur kalian? Kata dia. Kami secara umum senang, tapi ada 3 hal yang kami tidak suka dari dia. Jangan jawab dulu kata dia. Panggil gubernur kemari. Dikumpulkanlah gubernur sama masyarakat tadi yang mengatakan ada yang mereka tidak suka dari gubernurnya. Disidang sama Umar. Nah, kalian sebutkan apa yang kalian tidak suka dari dia. Pertama kata mereka, gubernur kami ini agak siang baru nampak wajah dia, pagi-pagi nggak nampak. Kata Umar bin Khattab, gubernur apa betul itu? Betul. Kenapa? Kata Umar. Ini rahasia. Sebenarnya aku tidak mungkin ceritakan ke orang-orang, tapi karena engkau yang tanya, terpaksa aku jawab. Kenapa? Kata Umar. Istriku itu nggak punya mesin menggiling gandum, nggak punya alat untuk menggiling gandum. Sehingga pagi-pagi kerjaanku adalah menolong istriku untuk menggiling gandum untuk makan kami. Itu gubernur itu. Makanya aku agak siang baru jumpain masyarakatku, kata dia. Dengar itu kata Umar. Apalagi yang kalian tidak suka dari dia? Dia nih kata orang, kalau malam juga nggak kelihatan. Kata Umar bin Khattab, betul kamu malam nggak kelihatan. Betul wahai Umar. Kenapa? Aku malam beribadah. Mana mungkin aku jumpai masyarakatku sedangkan aku dalam beribadah malam hari. Ya Umar bin Khattab sebenarnya sama. Umar bin Khattab itu 11 tahun jadi khalifah, tidak pernah tidur siang, tak pernah tidur malam selama 11 tahun. Ditanya sama orang, kok kamu tidak pernah tidur siang? Siapa yang ngurus negara kalau aku tidur siang? Kata dia. Malam aku nggak tidur, aku tidak tidur malam. Nanti kalau aku tidur malam, kapan aku beribadah lagi? Kata Umar bin Khattab. 11 tahun dia jadi khalifah, tidak pernah dia tidur siang, tidak pernah tidur malam. Maka melihat gubernur dia seperti itu, dia biasa aja. Nah, yang ketiga, apalagi kalian tak suka dari dia? Sebulan sekali nggak kelihatan batang hidung gubernur kami ini. Kenapa? Kata Umar. Kata gubernurnya, aku bajuku inilah satu-satunya baju aku. Kata dia. Sebulan sekali aku cuci. Ketika aku mencuci itu nggak mungkin aku keluyuran, nggak ada pakaian. Kata dia. Nunggu kering dulu baru aku keluar. Kata dia. Miskinnya gubernur ini. Akhirnya menangislah sejadi-jadinya Umar sampai basah jenggot Umar menangis menengok gubernurnya. Dia bangga dia tak salah angkat orang. Ini enggak nyindir ya. Jadi kita ini ingin belajar dari ini sebenarnya nanti hikmahnya apa ada di balik itu. Enggak nyebut siapa-siapa itu. Jadi menangis Umar bin Khattab, dia di balik rasa sedih dia bangga juga memilih orang yang betul gitu. Jadi sebenarnya apa di balik cerita ini? Pertama, menjabat itu boleh-boleh saja. Tapi kalau kita lihat khalifah-khalifah yang terangkat dulu, ketika dilantik menjadi khalifah, apa yang terucap di mulut mereka? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita bandingkan hari ini, baik anggota dewannya
anggota legislatifnya ataupun hakim kayak atau presiden apa kayak begitu dilantik, apa yang keluar dari mulutnya? Alhamdulillahirabbil alamin. Pertanyaan saya, sama enggak psikologis orang ketika terangkat mengucapkan innalillah dan terangkat mengucapkan alhamdulillah? Enggak sama psikologisnya itu. Kalau yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun begitu terangkat dan terpilih, berarti di pundak dia merasa di situ ada beban dan amanah. Maka Umar bin Abdul Aziz begitu diangkat menjadi khalifah, dia nangis. Hampir 3 hari dia nangis. Pernah sekarang ada orang diangkat jadi presiden 3 hari nangis, buat pesta di rumah ada. Jadi RT aja dia jadi buat pesta ada di rumahnya. Apalagi dia diangkat menjadi anggota dewan, langsung buat syukuran di rumahnya. Apa yang dia syukuri itu? Orang yang mengucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun ditanya sama istrinya, pertama anaknya memujuk dia, Umar bin Abdul Aziz, jangan ganggu saya dulu, kata Umar bin Aziz. Dia belum bisa diganggu lagi. Tak lama kemudian datang istrinya pelan-pelan. Kenapa suamiku? Baru diangkat aja khalifah udah nangis-nangis. Kata dia, begitu aku terlantik jadi khalifah, kata dia, berat pundak ini. Otomatis berat. Kenapa berat? Rasanya beban anak yatim itu di sini semuanya, kata dia. Betapa banyak anak yatim di negeri ini, kata dia. Rasanya orang-orang miskin itu semuanya di sini berdiri. Betapa banyak orang miskin di negeri ini. Maka tidak sanggup rasanya tempuk ini untuk diangkat. Begitu diangkat menjadi khalifah tadi, makanya diucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Tapi kalau diucapkan alhamdulillahirabbil alamin, kira-kira psikologisnya apa itu? Kenapa otomatis sujud syukur orang begitu diangkat menjadi pemimpin? Berarti ada sesuatu yang dia lihat di depan. Bukan beban, bukan amanah, bukan hal yang mudah memasukkan dia ke neraka kalau dia menyimpang. Tapi mungkin ada yang duniawi di situ, sehingga otomatis mulutnya terbayang langsung sesuatu, langsung mulut mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Ini kekeliruan. Amanah itu gunung saja tidak sanggup untuk memikulnya. Sampai pecah gunung itu, kata Allah Subhanahu wa taala, jika amanah itu diletakkan di atas gunung, pecah gunung itu. Tapi manusia dengan mudah meletakkan amanah itu di tengkuknya. Mencari-cari, menyogok-nyogok malah, berbuat curang malah demi mendapatkan amanah itu. Padahal itu sangat-sangat berat. Tidak sanggup dia padahal, dipikulnya juga amanah itu. Yang penting jadi ketua. Maka Rasulullah ketika diberikan kesempatan oleh Allah ketika Mi'raj, ditunjukkan sama Allah kondisi orang-orang dalam neraka itu. Ada orang mengangkat kayu besar, lebih besar pak kayu itu dari dia lagi, diangkatnya gitu. Keberatan, tak sanggup dia mengangkat sebenarnya, cuman setelah mati dia mengangkatnya. Ditambahkan oleh Allah kayu lain, beban lagi. Makin tak sanggup, ditambahkan beban lagi, sampai terjatuh dia, ditambahkan beban sampai hancur badan dia. Tercengang Rasulullah, ditanyalah malaikat Jibril, ini orang ini apa dosa dia? Kok begitu betul siksaan yang dia dapatkan? Apa kata Jibril? Ini orang ini gila jadi pemimpin ini. Yang penting dia pemimpinnya di situ. Tak sanggup padahal dia, kesalahan-kesalahannya selama hari ini banyak, kurang lebih begitulah ya. Istilahnya jejak rekam dia tidak bagus-bagus sekali. Tapi memaksakan diri untuk mendapatkan amanah. Semua yang dia paksakan itu untuk mendapatkan amanah, padahal diri tidak sanggup, itu akan dibebankan oleh Allah kelak di akhirat. Dan itu sangat berat sekali. Maka ukur diri sebelum minta jabatan. Kira-kira sanggup enggak? Kalau ada orang lebih sanggup, wajib kita tidak boleh maju. Maka saya selalu ketika ada kampanye-kampanye itu saya bilang begitu. Suami kita pun sekalipun yang nyalek, tapi ada yang lebih layak daripada dia, pilih yang lebih layak itu. Jangan suami kita itu yang kita pilih. Bapak kandung kita nyalek, tapi ada yang lebih layak daripada dia, orang yang lebih layak itu kita pilih. Nah, kenapa? Kata luar biasa, amanahnya itu luar biasa. Itu yang pertama ya. Jadi menjabat itu tidak jadi masalah. Enggak ada masalah. Artinya tidak ada dosa di sana menjabat. Cuman ukur-ukur diri mampu atau tidak. Yang kedua, cerita ini ada potret bagus bagaimana sahabat antara mereka dengan uang. Rasa-rasanya uang itu nampak-nampaknya tidak masuk ke hati mereka. Ini masalah uang ini. Ada sahabat bernama Thalha bin Ubaidillah.
Talha bin Ubaidillah ini nangis terus. Datang istrinya, suamiku ada apa nangis? Kata dia, banyak betul duit rumah kita. Bahaya itu, kata dia. Kalau istri bapak yang dengar bapak ngomong kayak gitu, kira apalah, kata dia itu. Mungkin kata istri bapak, udahlah bang biar ada yang ngurus, kata dia. Tapi apa kata istri Talha bin Ubaidillah? Ngapain kau pusing? Bagi aja ke orang, kata dia. Gak pusing kepala. Ngapain pusing mikirkan duit, bagi ke orang. Maka besok paginya duit-duit dia tadi diletakkan di atas talam, dijunjunglah talam itu tengah pasar. Lalu di tengah pasar tuh, siapa mau duit, siapa mau duit, siapa mau duit. Kayak orang jual gorengan. Yang mau duit, kamu butuh duit, ambil. Kamu butuh duit, ambil. Sampai habis. Supaya jangan pusing memikirkan duit itu. Saya enggak, karena saya pun suka duit juga. Jadi bukan berarti sepulang ini bapak ambil duit rekening semuanya, pergi ke pasar, antarin semua ke orang-orang. Bukan itu maksud ceramah ini. Maksud ceramah ini, beginilah potret orang dulu, enggak pusing betul masalah duit itu. Memang kalau kita banding-bandingkan diri kita dengan orang-orang seperti ini, macam-macam tak layak kita masuk surga itu. Nah, tapi perkara kaya, sahabat itu luar biasa kayanya. Abdurrahman bin Auf itu, kalau barang dagangan dia yang datang, itu 1.500 ekor onta yang bawa barang dagangan dia. Macam berperang kalau ada barang dagangan dia datang. Tapi nangis juga kayak Talha bin Ubaidillah ini. Dijumpainya lah Ummu Salamah istri Rasulullah. Ya bunda, ini gimana saya ini? Duit semakin banyak yang disedekahkan, makin banyak pula datangnya. Ini model orang seperti ini agak jarang ya. Tapi dia ini bingung, dia makin banyak yang dia keluarkan, makin datangnya makin banyak. Maka kata istri Rasulullah ini, yang penting bagi ke orang. Jangan disimpan itu jadi penyakit. Nah, jadi Rasulullah SAW itu betul-betul potretnya luar biasa. Jangan dikira Rasulullah itu miskin sepanjang hidupnya. Mana mungkin Rasulullah itu miskin sepanjang hidup dia? Dia pernah kurban 1 tahun itu 100 ekor onta. 1 kali 35 juta sekarang. Berapa kurban Rasulullah 1 tahun itu? Pernah sekali di akhir hayat Rasulullah itu kurban 1. Berarti Rasulullah itu pernah duit banyak. Tapi pernah juga Rasulullah itu puasa karena tidak ada sarapan. Datanglah orang ke Rasulullah, ya Rasulullah, di balik bukit itu ada kambingmu ya Rasulullah. Kasih aja sama aku. Ambil ya Rasulullah. Namun dia mikir 2 kali, ambil. Kasih, ambil. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi. Rasulullah salat, lalu terpikir masalah duit di rumah dia. Lalu selalu pulang, diambil duit dari kasih ke orang ini. Jadi pikiran. Nah, ini kan potret hidup bagaimana para sahabat Rasulullah. Tidak ada keserakahan dalam diri dia sedikitpun. Nah, maka ini menjelang raya. Maka perbanyaklah THR kita untuk orang lain. Ini THR ini adalah salah satu sunnah. Karena Rasulullah pernah memberikan THR pada anak yatim di hari raya. Cerita itu populer. Datang anak kecil, anak yatim lagi main sama kawan-kawan dia hari raya. Tiba-tiba anak yatim ini sendirian, tak ikut main sama kawan-kawannya. Tanya sama Rasulullah, kamu kenapa tidak main sama teman-temanmu? Aku bapakku tak ada, kata dia. Baju baruku tidak ada. Barang-barangku nggak seperti orang ini gembira karena bapaknya ngasih dia duit. Aku tidak ada. Dia nggak sadar kalau yang nanya itu Rasulullah. Kata Rasulullah, kamu mau ndak Nabi Muhammad jadi ayahmu, nah ibunda Aisyah jadi ibumu, Fatimah jadi saudarimu? Terkejut dia, tengok ternyata Rasulullah yang bertanya. Langsung senang hati dia, dibawa sama Rasulullah pulang, dikasih sama Rasulullah barang-barang, kasih duit, kasih ini segala macam. Akhirnya dia pergi kembali ke teman-temannya, gembira dia, senang dia. Kawan-kawannya nanya, kok gembira kali? Kata kawan-kawannya, aku baru aja diangkat jadi anak sama Rasulullah SAW, dikasih baju segala macam. Rupanya ayahnya mati di medan perang. Akhirnya kawannya yang sedih, dia yang senang, kawannya sedih. Berbalik keadaan. Ini sunnah yang jangan tinggalkan di hari raya. Biasakan diri ada THR untuk orang susah. Tak sanggup bapak nyalurkannya, kasih ke kami biar kami salurkan. Titipkan ke Pak Syafiq. Insya Allah akan kita salurkan. Tahun ini kita punya program menyalurkan THR untuk orang-orang tua yang tidak mampu. Berat bagi orang-orang tua ini, kenapa? Mereka kadang
datang cucu cicitnya, menyalamin cucu cicitnya pun tidak ada duit untuk 5.000 baru, yang 10.000 baru itu pun tidak ada duit dia. Nah, kita upayakan yang susah-susah itu kita kasihlah modal. Kemarin saya ke Bank BRK Syariah, nukarkan uang-uang receh yang baru-baru untuk dititipkan kepada orang-orang tua yang mungkin susah, biar nanti datang cucunya tidak sedih hatinya lagi. Itu adalah sunnah Rasulullah SAW. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.